Tapi benar ini Akang. Bener atuh. Bisi. Ini biasanya Gitu bisi. Saya ngobrol sama siapa ini gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Remi, ketemu lagi dengan saya Habib dalam episode Histori Hidup di channel Remi. Oke Sobat Remi, mungkin dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kang Rio. Bagaimana sih perjalanan hidupnya, bagaimana perjalanan hijrahnya, seperti apa rintangannya, apa saja yang dia lalui, bagaimana atau seperti apa sih caranya sehingga beliau seperti sekarang. Mungkin langsung kita berbincang saja dengan Kang Rio yang ada di pinggir saya. Kang Rio, sehat Kang Rio? Alhamdulillah. Bagaimana keluarga Kang Rio? Alhamdulillah sehat. Orang tua sehat? Alhamdulillah. Orang Bandung Kang? Asli? Bandung asli. Orang tua asli Bandung? Asli Bandung. Kalau orang tua itu dua-duanya masih ada? Ibu udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita Kang. Ya berarti di rumah tinggal siapa aja? Tinggal saya, bapak, adik-adik. Adik-adik. Oh berarti Akang Adik. ini Saya anak keberapa? ke-1. Anak ke-1. Berarti tulang punggung juga mungkin. Ya bisa. Usaha apa? Wirausaha. Gimana sekarang ini PPKM Kang? Usaha? Ya sedikit penurunan. Ada penurunan. Terasa gitu ya. Terasa banget. Tapi itu bisa dagang atau gimana, ada masalah-masalah? Enggak ada sih masalah, cuman penurunan dari penjualan dan pembeli ya. Yang mudah-mudahan ya untuk Sobat Remi juga jangan patah semangat. Bagi kalian yang sedang wirausaha dalam keadaan PPKM ini jangan patah semangat. Ya mungkin memang kita seharusnya di rumah saja, tapi perut tidak memadai, tidak ya kita harus mencari rezeki ya kan. Mudah-mudahan kita berdoa saja semoga PPKM ini dan corona ini sudah hilang di bumi ini. Amin. Amin. Nah mungkin langsung saja mungkin ya Kang ke pertanyaan inti. Jadi seperti apa sih kehidupan Akang dulu gitu? Kehidupan Akang itu dulu itu seperti apa gitu? Ya dulu bisa dibilang jahiliyah. Jahiliyah seperti apa? Ya tidak beraturan lah. Hidup tidak beraturan, tidak punya aturan. Jadi seenak-enaknya. Seenak berbuat kemaksiatan, berbuat salah, berbuat dosa dilakukan. Biar santai Kang, ambil ini aja. Ya, nggak apa-apa. Setelah jahiliyah itu maksudnya seperti apa? Kan kalau arti jahiliyah yang saya tahu kan itu bodoh. Nah maksudnya jahiliyahnya Akang itu seperti apa gitu maksudnya? Ya seperti bodoh dalam beragama gitu kan. Bodoh. Oh. Kayak orang yang tidak punya agama. Oh jadi seolah-olah hidup itu hanya sekedar hidup saja gitu kan? Main-main. Mabok-mabokan. Itu perjalanan Akang deh. Kalau misalkan contoh lah saja, ketika Akang dulu pikiran Akang aja ini. Ketika Akang dulu pikiran Akang seperti apa sih, maksudnya kan Akang tahu bahwa halnya ya mungkin Akang tahu lah mabok itu jelek di mata orang lain. Kita jangan berbicara dulu agama mungkin ya, kita berbicara dulu lingkungan sosialnya. Ketika orang yang mabuk kan itu istilahnya diklaim bahwa orang-orang yang meresahkan. Itu dalam pikiran Akang itu seperti apa? Dalam pikiran itu sudah tidak ada rasa malu. Oh, jadi dingin aja. Iya gitu. Jadi lah merenya dah ingat nama hidup mah merenya. Itu kira-kira sampai umur berapa sih seperti itu gitu? Dari umur atau? Ya maksudnya bukan dari umur, sampai kapan gitu melakukan hal seperti itu, dari kapan sampai kapan? Mungkin dari mulai balik ya. Kalau bisa dibilang balik ya udah balik tapi nggak balik gitu. Balik tapi nggak balik gitu. Mungkin bisa jadi banyak orang juga tidak. Terus sampai umur ya bisa dibilang 16 tahun itu masih agak ya ada kebaikannya sedikit, masih ada keburukannya.
ada kejahiliannya. Jahiliah. Tapi masih melakukan kebaikan. Alhamdulillah. Apa itu melakukan kebaikan seperti apa? Ya, baik kepada teman-teman, baik dalam sosial, kesolidan. Terus Akang menemukan istilahnya apa ya? Kan kalau ada orang itu ketika contoh dalam ruang lingkup atau nongkrong itu biasanya ada satu orang yang membahas tentang keislaman. Nah, apakah dalam tongkrongan Akang itu ada orang yang seperti itu atau Akang ketika hijrah itu mencari sendiri? Saya mencari sendiri sih. Tapi ada itu juga teman yang suka ya nggak lewat lisan, tapi teman itu lewat perilaku. Ya ada maghrib ke masjid, ada asar ke masjid, ada zuhur ke masjid. Cuman nggak pernah gitu kalau ngajak mah. Oh ngajak Akang nggak pernah. Itu kenapa Akang istilahnya nggak tersentuh gitu? Ya mungkin belum tersentuh. Tapi emang ada rasa nasi hirup teh kieu wae. Bosan itu balik wae. Nah, emang ada. Tapi setelah berkumpul lagi sama teman-teman lupa. Oh, berarti yang mempengaruhi Akang jadi jahilai itu sebenarnya bukan diri Akang saja gitu kan? Berarti ruang lingkup juga. Nah, ini buat sobat-sobat Remi nih untuk masalah Anda ingin hijrah. Mungkin bisa diawali dari tongkrongan-tongkrongan mungkin ya Kang? Bisa jadi kan? Kalau misalkan contoh ketika kita nongkrong ya ada istilahnya nongkrong dengan orang-orang jelek, meskipun kita berbuat baik pasti kita akan dipandangnya jelek oleh masyarakat. Ketika kita nongkrong sama orang-orang yang baik kan bisa jadi hal positif terus kan yang dia akan dilakukan. Nah, untuk sobat Remi nih, jadi kalau nongkrong itu ya bisa diusahakan ya Kang ya, buat nongkrong dengan orang-orang soleh kan ada di Al-Qurannya juga ya Kang. Dan setelah itu Kang gimana tuh? Nah setelah itu saya pertama awal mula melakukan dosa yang paling besar gitu ya, sesudah masuk SMP lah. Dosa apa itu? Kan saya kerja. SMP kerja? Ya udah keluar kan. Waktu itu masih jajaran SMP lah kalau dibilang. Oh emang Akang keluar sekolah itu SD? SMP? Keluar sekolah mah SMP keluar sekolah. Oh kelas 2. Itu kenapa? Ya mungkin kejahilian atau apa? Itu lebih ke faktor ekonomi. Bukan karena yang kejahilian. Ya adalah rasa ingin punya uang sendiri biar bebas gitu. Bebas melakukan jadi seorang istilahnya sesuatu daripada pakai kan ada bahasanya tamudud lah istilah nama pakai duit kalau kene mah gitu. Ya ngomong-ngomong Kang ini mah bukan promosi gitu kan ya, bukan promosi, bukan iklan, ingin menawarkan saja ini tuh Akang ngerokok enak nggak Kang? Ya lumayan. Nah itu rokok ini kan? Oh ini? Nona 1 Kang. Jadi Nona 1 itu buatan Haji Edeng Kang. Jadi ada baranya, maksudnya bara itu bakso rasanya, ada molenya juga. Nah ini yang Akang lagi isep itu bakso rasa Kang. Oh ini? Nah hanya enakan ya. Mungkin dulu Akang waktu sekolah susu lumputan kan ada nih kalau 500 kan satu gitu. Nah setelah Akang memiliki pemikiran istilahnya apa uang sendiri, nah itu apa yang Akang lakukan? Nah di situ saya mulai melakukan kemaksiatan. Apa? Diawali dengan korupsi. Korupsi. Saya sudah setelah 3 bulan kalau nggak salah atau 4 bulan kerja, saya dipercaya pemegang kunci toko. Oh Akang kerja di toko? Di toko baju. Nah dimulai dari sana ya korupsi sedikit demi sedikit dari penjualan kaos. Akang ini udah korupsi dari sejak dini ya. Terus? Dari sejak kecil. Kesini asa enakan gitu korupsi teh. Tuh bagi sobat Remi jangan coba-coba korupsi ya, karena kalau misalkan tadi ya coba awalnya mencoba korupsi keenakan keterusan mungkin koruptor di Indonesia ini awalnya mungkin seperti itu ya Kang. Bisa jadi dari kecil besar Akang malah men 1.000 2.000 itu lanjut Kang. Nah dari situ ya mulailah saya
dari korupsi ya nominalnya bisa disebutin misalkan dari 100.000 nih sehari, sampaikan pernah sampai ke 3 juta. Korupsi 3 juta. Tapi Kang, ngomong-ngomong nih, korupsi 3 juta itu dipakai apa aja nih? Itu semuanya dipakai buat saya dan teman-teman. Evan. Rame-rame lah. Bakar-bakar. Sambil miras, obat-obat. Mabuk. Tapi Akang pernah nggak uang 3 juta itu diselipin buat beli kopi? Pernah nggak? Belum. Nah ini coba Kang, kopi nih. Mantap nih, sok coba kopi Kang. Apa Kang ini kan? Kopi Ababil. Mantap pokoknya Kang. Gimana Kang? Ya, baik-baik. Baik aja, namanya juga kopi hitam. Nah, tadi uang 3 juta itu kan dipakai rame-rame. Apakah uang 3 juta itu emang dihabiskan seperti itu atau dikasih ke orang tua atau ke adik-adik? Kalau ke keluarga saya nggak pernah kasih uang itu. Saya real gitu. Uang dari bayaran saya. Bayaran. Jadi nggak ngasih dari uang korupsi tadi. Berarti sebenarnya Akang itu sadar bahwa uang itu haram gitu. Nggak baik gitu. Nggak baik gitu kan. Terus setelah itu saya mulai berontak. Berontak maksudnya? Obat-obatan. Dari sampai saya punya modal jadi bandar gitu. Bandar kecil. Berarti kan tadi bahaya juga ya kan kalau korupsi. Ini buat Sobat Remi berarti benar bahaya. Jangan pernah sampai Anda itu Sobat Remi korupsi ya. Bisa jadi nanti ketika korupsi sedikit lama-lama jadi gede, terus dosa mabuk, enak kan rasanya, keenakan sama teman-teman, terus itu yang menang korupsi deh itu gitu, berasa deh kan gitu. Nah setelah mengkonsumsi tadi menjadi bandar obat, nah itu berhenti kerja atau enggak masih? Kan kerja masih. Berjualannya di sana di tempat. Di tempat kerja, tempat jualan, terus? Karena kan pasar ya itulah kerja tempatnya setan-setan hukum meureun lamun dipikir ku ayeuna mah tempatna setan mentak aya jualan tegak rupa oge. Oh iya. Ya emang sih ada kan hadisnya juga kan bahwa pasar itu tempatnya setan ya. Mungkin bisa dibilang seperti itu copet, tempatnya korupsi timbangan kan. Nah, korupsi yang paling gede korupsi. Timbangan. Uang kembalian bisa jadi lebih nggak dikembaliin. uang sobek diselipin bisa jadi itu ke teman-teman di pasar tuh. Terus kita sudah mulai jadi ya ada udah 3 bulan atau 4 bulanan saya kepanggih gitulah ku ketemu atau gerbek kepanggih ku keluarga khususnya ku bibi tante terciduk terus karena yang saya tawarin itu teman tante. Aduh mantap itu. Tapi Akang pernah ketangkap polisi atau gimana? Belum pernah ketangkap polisi alhamdulillah. Tapi kalau ketangkap sama bibi pernah. Terus itu kan gimana? Saya berhenti jadi pengedar obatnya di situ. Ada hikmahnya juga, alhamdulillah juga ya. Alhamdulillah obat. Tapi pakai masih gitu. Pakai masih, cuman berhenti jualan. Berhentinya jualan. Sieun teh sieun ku keluarga gitu, bukan sieun ku Allah gitu. Masih belum berpikir sampai ke arah sana. Nah, terus setelah itu ya ramai ketemunya di coba Sunda nama dibejakan pasti. Beja ketemuan. Mereka sayanya di lah disiksa gitu kan. Kenaonan cenah jualan gitu yang kapan ke polisi. Nah kan. Tadinya saya yang satu mau jualan. Berhenti jualan di tapi make masih make korupsi minum. Tapi kan istilahnya pastilah yang namanya orang atau manusia itu kan memiliki sebuah kejenuhan. Nah titik jenuh Akang melakukan hal tersebut itu kapan? Bisa sampai seperti ini. Titik jenuhnya pas saya mulai bisa dibilang overdosis. Langsung berhenti seketika ya bisa obat mah obat mah seketika langsung obat berhenti obat ya pas overdosis itu gejala overdosis itu emang gimana sih kan soalnya saya belum pernah jadi nggak sadar sih saya mah
nandinya diberi nyawa ku temen gitu. Masa di rumah sakit sama biasa. Jadinya tes. Berarti orang tua tahu? Nggak tahu. Ke rumah sakit orang tua nggak tahu? Itu gimana maksudnya? Jadi saya itu operasi di tongkrongan. Nah dibawa langsung ke puskesmas yang ada ini apa ini kamar rawat. Tapi si perawatnya nggak minta harus ada orang tua. Tapi di situ Akang langsung berhenti. Ya sedikit tersadar lah, jenuh gitunya. Sih luas kan. Cuma gitu orang 2 poe kan nggak sadar. 2 hari. Terus tumben itu. Udah sadar langsung pulang, langsung boleh pulang kan. Dikasih obat lagi, obatnya penenang lah gitu. Obat-obatan itu bukan? Bukan. Oh bukan. Obat lain lagi. Tapi Akang itu bisa sampai berhenti itu sebuah kehebatan juga ya. Mungkin ya banyak orang di luar sana mungkin ya yang memang dia itu pengen hijrah, dia itu ingin berhenti lah istilahnya, dia itu pengkonsumsi obat tapi dia ingin berhenti. Mungkin bisa jadi bukan hal mustahil bagi mereka. Iya. Berarti bukan hal mustahil bagi orang-orang pemakai obat-obatan untuk bisa berubah atau bisa berhenti lah. Jadi ketika Anda ingin hijrah, masih istilahnya masih bergelut dengan obat-obatan, terus berjuang lah ya. Tapi istilah bertahap lah. Bertahap. Dari awalnya narkoba, berhenti narkoba, berhenti obat, berhenti miras kan, sampai berhenti korupsi. Bertahap terus. Berarti istilahnya mah setiap manusia itu memiliki sebuah kesempatan untuk berubah. Tapi dibalikin lagi ya, tadi ketika kesempatan itu datang ya Kang, ini kan tadi kesempatan Akang itu bisa dilihat dari bibi mungkin ya, terus dari sakit. Nah itu mungkin baru obat kan. Nah ini kalau yang lainnya ini gimana bisa berhenti? Kalau yang lainnya bisa berhenti itu pas saya mulai bekerja di toko hampir 4 tahun berhenti di toko. Ketika berhenti di toko, korupsi berhenti ya otomatis. Kan. Tapi kalau masalah minuman di situ masih, soalnya belum ada tragedi. Menemukan sebuah tragedi lagi kan. Disitulah saya berhenti semuanya gitu, di tragedi total. Nah tragedi apa nih? Tragedi mimpi mati. Tapi kan tadi Akang menyebutkan bahwa orang tua Akang itu sudah meninggal tadi, ibu. Nah ketika kejadian-kejadian tadi itu apakah sudah ditinggalkan oleh ibu atau memang masih ada? Masih ada. Cuman lagi sakit. Ini yang terakhir ini yang pas berubah ini lagi sakit. Itu posisi orang tua lagi sakit. Terus? Nah, ini cerita ini mimpinya ini gimana nih? Mimpi mati nih, boy. Emang saya merinding ya. Saya juga tuh merinding ini mimpi mati. Saya bisa dibilang tidur jam 9 malamnya. Tidur jam 9 malam udah pulang nongkrong. Habis minum? Enggak. Oh enggak. Habis pulang nongkrong tidur. Nah di situ mulai mimiti nama benang erep-erep belakang. Erep-erepnya jadi bisa gerak gitu. Bisa gerak. Nah di situ kedengar gitunya. Waktu saya tidur kedengar anu ngaji gitu, tajim ke mayit. Ya siga tahlilan gitunya. Oh iya. Oh iya kalau ada yang meninggal. Iya sebetulnya. Ya. Asal acara gitu di rumah teh. Nah, tidur di pada teh keur mimpi gitunya. Lagi mimpi, terbangun, sadar ada yang ngaji, tidur lagi. Padahal itu teh lagi mimpi. Mimpi dalam mimpi. Terus? Nah saya di situ, saya begini teh keterusan gitu, loba nu careurik, banyak yang menangis gitunya. Pas saya mulai terbangun, membuka jendela, penasarannya, nah anu ngarumpul, di tengah-tengahnya mayat. Ada mayit. Mayit. Nah pas saya keluar dari kamar, saya nanya ke teman, ini saha ieu?
sengaja jawab gitu, tidak menjawab. Saya bingung, ini maksudnya, nah bisa disimpan di rumah gitu, untuk bisa disimpan di rumah. Tanya ke saudara, sama maut, tidak menjawab. Nah di situ aneh, tengah jawab kieu, tengah dengi gitu, ayah gede. Nah saya mau merangkul teman, nyari toilet gitulah, nggak heboh gitu, nembus. Oh tembus, kayak ruh gitu. Dirinya deg kaget. Nah nembus kieu. Wah di situ langsung saya lari ke mamahnya. Mah, sama. Mama nangis. Nggak ngejawab juga? Enggak. Pas ada teman saya masuk dari pintu mau ke dalam. Masuk sana itu kata saudara teh. Aku siang ninggalis menanu terakhir buat bulan mana. Kebun. Sahabat turun terakhir. Pas dibuka, saya kan lihat muka sendiri. Langsung terbangun atau gimana? Belum. Sedih-sedihnya di kiri. Wah, langsung kan bimbang gitu. Aduh, kumaha ieu? Iya bener kayak ieu. Iya mau tuh. Nah di situ teman-teman saya pada nangis lah. Ya otomatis saya ogenya luas itu. Luas anggap gitu. Nah pas di situ saya menangis sampainya akhirnya terbangun. Bah mimpi. Tapi kelihatannya kayak nyata gitu ya. Emang kan juga nyata gitu. Kan biasanya kan mimpi biasa mah bayang-bayang terus kadang ingat kadang enggak. Ini sampai sekarang aja masih ingat. Itu kejadiannya kapan, Kang? Itu kejadiannya kapan, Kang? Kejadiannya itu teh tahun 2016-an. Itu benar ini Kang? Bener atuh. Bisi. Biasanya itu bisi. Saya ngobrol sama siapa ini gitu kan. Itu tahun berapa? 2016. Akhir. Ini udah 2021 tapi Akang masih ingat dengan kejadian itu. Mungkin karena tadi ya, itu terakhir kali atau menemukannya jati diri Akang ini. Ya di situ. Ya, soalnya kan maksudnya kenapa saya merinding itu kan sekarang kalau dilihat dari istilahnya sebuah kematian ya, histori sebuah kematian itu kan dia melihat bahwa dia itu sedang didoakan, dia melihat bahwa dia itu sedang terlentang, dia melihat dia itu sedang dimandikan kan, dia melihat dia digotong terus dikubur. Nah ketika dikubur dia sadar. Kalau mati beneran mungkin dia sadarnya langsung di dalam kubur kan. Tapi ini akan bangun di kamar. Alhamdulillah berarti masih diberikan kesempatan begini. Nah untuk sahabat Remi juga nih, sahabat Remi, kalau misalkan kita masih diberikan kesempatan hidup ya kan, karena yang namanya hidup kan tidak tahu bisa jadi lusa besok atau sekarang sedang berbincang seperti ini langsung gitu kan bisa jadi. Nah jadi manfaatkanlah waktu ya sebaik mungkin. Nah setelah itu kan apa yang akan lakukan itu pas bangun? Yang saya lakukan pertama merenung. Zikir. Astagfirullah. Seketika ingat ke Allah gitu. Seketika langsung ingat kepada Allah. Langsung saya melaksanakannya kata orang-orang sholat tobat, sholat tahajud. Kan mau apa itu? Mau menjalani sebuah tobat itu harus ada sholat tobat kan? Banyak yang bilang ya. Nah, tapi kan kalau dipikir sekarang gitu ya, tobat nggak cukup dengan ritual. Allah nggak lihat dengan ritual kita. Benar. Tapi Allah lihat pembuktian perjalanan keistiqomahan kita di jalannya. Bisa janji palsu. Kan ini sobat Remi nih Kang, banyak yang dijanjiin palsu nih. Terutama pakai apa tawatnya nih? Iwan jangan janji-janji palsu. Bahaya. Dan terus? Nah saya itu sholat tahajud, sholat tobat. Saya berdoa kepada Allah. Apakah masih bisa atau masih diampuni gitu ya dosa-dosa yang sebelumnya saya lakukan, dan ya dosa-dosa yang sengaja atau tidak sengaja. Sedangkan dosa-dosa mungkin kalau diperhitungkan atau dilogikakan dosa mungkin tadi ya obat-obatan terus apa minuman, korupsi. Orang tua suka ngelawan nggak?
Waktu dulu ke orang tua hormat. Pernah sih. Ngelawan juga. Terus satu kesalahan juga sih. Satu kesalahan. Nah, itu setelah Akang tadi kan sholat tobat, sholat tahajud, terus zikir. Langkah Akang selanjutnya setelah itu